hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Kandita. Ia adalah putri dari Raja Munding Wangi yang terkenal bijaksana. Dewi Kandita sangat dicintai oleh rakyat karena kecantikannya, kelembutannya, dan kebaikan hatinya. Namun, nasib malang mulai menimpa sang putri ketika ibunya meninggal dunia. Perubahan yang terjadi bukan hanya di tubuhnya, melainkan juga di jiwanya. Dewi Kandita tidak lagi menjadi manusia biasa, ia berubah menjadi makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dewi Kandita menjadi Nyi Roro Kidul. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, terdapat legenda yang begitu kuat melekat dalam budaya masyarakat. Legenda ini bercerita tentang seorang ratu yang memerintah lautan dengan kekuatan mistisnya Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Keberadaan dan kisah hidupnya, meski penuh dengan mitos, telah menjadi bagian penting dari tradisi lisan Jawa, Bali, dan beberapa daerah di Indonesia. Berikut adalah kisah lengkap mengenai asal-usul dan alur kehidupan Nyi Roro Kidul. Alkisah, di sebuah kerajaan besar di tanah Sunda bernama Kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Kandita. Ia adalah putri dari Raja Munding Wangi yang terkenal bijaksana. Dewi Kandita sangat dicintai oleh rakyat karena kecantikannya, kelembutannya, dan kebaikan hatinya. Namun, nasib malang mulai menimpa sang putri ketika ibunya meninggal dunia. Sepeninggal ibunya, Raja Munding Wangi menikahi seorang wanita baru yang kemudian menjadi ibu tiri bagi Dewi Kandita. Sang permaisuri baru ini yang memiliki ambisi besar untuk mengangkat derajat anak kandungnya sebagai pewaris tahta, mulai merasa iri pada Dewi Kandita. Dia merasa bahwa kecantikan dan ketenaran Dewi Kandita menjadi ancaman bagi anaknya. Dalam diam, sang permaisuri mulai menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Dewi Kandita dengan bantuan seorang dukun sakti yang melayani permaisuri. Ia mengirimkan kutukan kepada Dewi Kandita. Suatu hari, tanpa peringatan, Dewi Kandita tiba-tiba mengalami penyakit aneh. Tubuhnya dipenuhi luka-luka dan borok yang sangat menjijikkan. Kecantikannya pun hilang, dan ia menjadi sosok yang sangat tidak dikenali. Mendengar tentang kondisi Dewi Kandita, Raja Munding Wangi sangat bersedih hati. Namun, sang permaisuri terus mendesak raja agar mengusir Dewi Kandita dari istana, mengklaim bahwa penyakit sang putri akan membawa malapetaka bagi seluruh kerajaan. Pada akhirnya, dengan berat hati, Raja Munding Wangi memutuskan untuk mengasingkan Dewi Kandita demi kebaikan kerajaannya. Dewi Kandita pun diusir dari istana dan terpaksa mengembara seorang diri. Dengan luka-luka yang semakin parah, ia terus berjalan tanpa arah, dipenuhi kesedihan dan kehancuran. Namun, dalam perjalanan panjangnya, Dewi Kandita tidak pernah menyerah pada takdir. Ia terus berdoa kepada dewa-dewa dan leluhur untuk meminta kesembuhan dan petunjuk. Hingga suatu ketika, Dewi Kandita tiba di tepi pantai selatan. Di sana, suara ombak yang menghantam karang seakan memanggilnya. Terdengar suara gaib dari lautan yang menyarankan agar ia menceburkan diri ke dalam air laut untuk membersihkan diri dan menemukan takdir sejatinya. Dengan keyakinan dan harapan, Dewi Kandita akhirnya menceburkan diri ke dalam laut. Begitu tubuh Dewi Kandita tenggelam dalam lautan, terjadi sebuah keajaiban. Luka-luka di tubuhnya hilang, penyakit yang merusaknya sembuh, dan kecantikannya kembali seperti semula bahkan lebih bercahaya. Namun,
Perubahan yang terjadi bukan hanya di tubuhnya, melainkan juga di jiwanya. Dewi Kandita tidak lagi menjadi manusia biasa, ia berubah menjadi makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dewi Kandita menjadi Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Sebagai penguasa lautan, Nyi Roro Kidul memiliki kekuasaan besar, ia mengendalikan angin, ombak, dan seluruh makhluk laut di wilayah selatan. Namun, meskipun ia memiliki kekuatan besar, Nyi Roro Kidul tetap menyimpan rasa kecewa dan kesedihan terhadap nasib yang menimpanya sebagai manusia. Oleh karena itu, ia sering muncul di alam manusia untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita dan membutuhkan, namun juga memberikan hukuman kepada mereka yang serakah dan menyalahgunakan kekuasaan. Legenda Nyi Roro Kidul juga tidak bisa dipisahkan dari kisah sejarah Kerajaan Mataram. Dipercaya bahwa hubungan spiritual antara Nyi Roro Kidul dan para Raja Mataram sangat erat. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram, pada suatu waktu melakukan semedi di pantai Parangtritis. Dalam meditasi mendalamnya, Panembahan Senopati memanggil kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Setelah muncul dari kedalaman laut, Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati menjalin perjanjian yang sakral. Sang Ratu Laut berjanji akan membantu kerajaan Mataram dan para rajanya asalkan mereka menjaga hubungan spiritual dengan dirinya. Sejak saat itu, setiap Raja Mataram dianggap memiliki hubungan mistis dengan Nyi Roro Kidul, dan hubungan ini terus dipelihara melalui ritual dan persembahan di pantai selatan, khususnya di kawasan Parangtritis dan pantai Pelabuhan Ratu. Ritual dan hubungan dengan Nyi Roro Kidul ini juga menjadi simbol dari keseimbangan antara kekuatan alam dengan kekuatan manusia. Para raja yang bijak memahami bahwa kekuatan alam, meskipun gaib dan tidak terlihat, memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan mereka. Mereka yang tidak menghormati hubungan ini akan menghadapi kutukan dan kesialan besar. Selama berabad-abad, Nyi Roro Kidul menjadi sosok yang sangat dihormati, terutama oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir selatan Pulau Jawa. Tidak hanya dianggap sebagai penguasa lautan, Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai pelindung dan penjaga keseimbangan alam. Setiap tahun, berbagai ritual dilakukan untuk menghormati dirinya, seperti labuhan, yang merupakan upacara persembahan kepada Nyi Roro Kidul yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta di pantai Parangtritis. Dalam ritual labuhan, berbagai benda-benda pusaka, pakaian, dan persembahan lainnya dilarung ke laut sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, Nyi Roro Kidul akan memberikan berkah berupa keselamatan, kesejahteraan, dan keseimbangan alam. Namun, di balik sosok pelindung, Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai sosok yang menuntut kehormatan. Ada kepercayaan bahwa ia sering membawa orang-orang, khususnya pria, ke alamnya di laut. Mereka yang diambil oleh Nyi Roro Kidul biasanya tidak akan kembali ke dunia manusia, karena mereka telah menjadi bagian dari alam gaib di bawah penguasaannya. Hal ini sering dikaitkan dengan kecelakaan laut yang terjadi di pantai selatan, di mana korban hilang tanpa jejak. Kepercayaan ini memperkuat mitos bahwa Nyi Roro Kidul juga memiliki sisi gelap, di mana ia bisa menjadi ratu yang pemarah dan mengambil jiwa-jiwa manusia sebagai bentuk balasan atas gangguan atau ketidakpatuhan terhadap kekuatannya. Satu bagian dari legenda Nyi Roro Kidul yang sering muncul dalam berbagai versi adalah kisah cintanya yang mistis. Banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah sosok ratu abadi yang terus mencari pasangan di antara manusia, terutama raja-raja Jawa. Kisah cinta ini bukanlah cinta manusiawi biasa, melainkan hubungan spiritual antara raja dengan sang ratu laut yang dipercaya memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kerajaan. Sebagai ratu gaib, Nyi Roro Kidul tidak bisa benar-benar bersatu dengan manusia, tetapi ia sering digambarkan memiliki hubungan khusus dengan beberapa raja, terutama Panembahan Senopati dan para penerusnya. Hubungan ini dianggap sebagai simbol dari persekutuan antara kekuatan bumi dan lautan, antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Meskipun zaman terus berubah, legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup
dan berkembang di masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari mitos masa lalu, tetapi juga menjadi simbol dari kekuatan alam dan kekuatan spiritual yang tak terbantahkan di era modern. Pantai Selatan, terutama Parangtritis dan Pelabuhan Ratu, menjadi destinasi wisata mistis yang menarik banyak orang untuk berziarah, berharap dapat merasakan kehadiran Sang Ratu Laut. Nyi Roro Kidul adalah contoh legenda yang memiliki daya tarik abadi. Ia bukan hanya menjadi mitos, tetapi juga menjadi bagian integran dari budaya, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir selatan hingga saat ini. Di setiap hembusan angin laut dan deburan ombak pantai selatan, masyarakat masih percaya bahwa Nyi Roro Kidul ada, mengawasi, dan menjaga keseimbangan dunia ini. Legenda Nyi Roro Kidul adalah kisah yang terus hidup, menyatu dengan alam, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Kepercayaan tentang kekuatan Nyi Roro Kidul masih hidup dan berkembang di banyak kalangan masyarakat, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Meskipun kita berada di era modern, namun kekuatan Nyi Roro Kidul lebih dianggap sebagai bagian dari kepercayaan spiritual, budaya, dan mitologi, bukan sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Masyarakat di sekitar pantai selatan Pulau Jawa, khususnya di daerah seperti Parangtritis dan Pelabuhan Ratu, masih mengadakan upacara dan ritual yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Mereka percaya bahwa Sang Ratu Laut Selatan masih memiliki kekuatan dan peran sebagai pelindung, sekaligus penjaga keseimbangan alam dan lautan. Dalam konteks ini, kekuatan Nyi Roro Kidul dianggap masih ada, terutama sebagai kekuatan spiritual dan mistis yang tak kasat mata. Beberapa orang yang percaya juga mengaitkan berbagai fenomena alam di Laut Selatan, seperti ombak besar, kecelakaan laut, atau orang hilang di pantai, dengan kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Namun, hal ini biasanya lebih dianggap sebagai cara masyarakat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang misterius dan berbahaya yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, ada juga mitos yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul masih bisa memanggil atau membawa orang-orang yang tidak menghormati lautan, terutama jika mereka memakai pakaian berwarna hijau. Warna hijau konon merupakan warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Dan memakai warna tersebut di pantai selatan dianggap bisa menarik perhatiannya. Secara spiritual, bagi mereka yang percaya, kekuatan Nyi Roro Kidul memang masih ada dan nyata. Namun, bagi orang yang tidak percaya pada hal-hal mistis atau supranatural, kisah tentang Nyi Roro Kidul lebih dianggap sebagai mitos dan cerita legenda yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Jadi, keyakinan tentang keberadaan dan kekuatan Nyi Roro Kidul sangat bergantung pada sudut pandang individu, budaya, dan spiritualitas masing-masing. Selesai. Sampai sini dulu cerita dari legenda Nyi Roro Kidul. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar aku semakin semangat buat kontennya. Dan aku mau memberikan pesan buat teman-temanku. Tetaplah ingat berdoa, kalau tidak, hal tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.